Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para siswa dan siswi SMK Teknologi kelas 11. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan aktivitas kita dan dapat terus melakukan hal-hal yang merupakan kebaikan bagi kita semua, terutama di dalam bidang kependidikan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu hidayah, beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa melakukan aktivitas ini. Shalawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para siswa dan siswi SMK Teknologi, pada kesempatan kali ini Bapak di sini akan memberikan materi berkenaan dengan materi yang ada di Lembaga Karakter Center, karena pada hari ini ya alhamdulillah kita tetap melakukan kegiatan webinar ini untuk penyampaian materi walaupun secara online ya. Baik para siswa dan siswi SMK Teknologi kelas 11 ya. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan dapat mudah dicerna ataupun dipahami oleh para siswa dan siswi SMK Teknologi dan dapat menimbulkan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, berdoa ya dalam hati, mulai. Selesai. Baik para siswa dan siswi SMK Teknologi, tema kita pada saat ini ya tentang iman dan takwa ya. Tentunya Bapak sudah bahas di pertemuan yang lalu mengenai iman dan takwa yang Bapak paparkan, dan sekarang kembali lagi untuk melanjutkan materi yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan kita yang sebelumnya dengan materi yang sama, iman dan takwa. Untuk sebelum mulai kita lihat dulu pembahasan yang sudah Bapak paparkan, apa saja yang sudah Bapak paparkan untuk materi iman dan takwa ini ya. Kita lihat di sini ada wujud iman ya, kemudian proses terbentuknya iman melalui pengenalan, pembiasaan dan pembinaan, kemudian tanda-tanda orang beriman dan bertakwa ya. Ini ada dalil Al-Quran
yang menjelaskan tentang tanda-tanda orang beriman dan bertakwa. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Nah, ini adalah tanda-tanda orang beriman. Jadi kalau mendengar asma Allah ya, maka bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka ya. Bertambahlah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah ya. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang menjelaskan atau memaparkan tentang hal-hal yang sangat luar biasa yang terjadi di zaman dahulu ya. Dan hal-hal yang sangat luar biasa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Tuh ya, banyak sekali firman-firman Allah yang menerangkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Maka ketika seorang yang memiliki keimanan, ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah imannya ya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya. Tawakal di sini artinya apa? Berserah diri ya. Pengertian tawakal kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, segala urusan kita ya, segala hal-hal yang kita alami ini bahwasanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala urusan kepada Allah ya. Tentunya harus melalui ikhtiar ataupun usaha terlebih dahulu, baru setelahnya baru kita bertawakal ya. Nah, di sini di ayat ini dijelaskan lagi, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia ya. Di dalam ayat ini surat Al-Anfal ya, banyak hal yang kita pelajari atau kita pahami ya. Sesuatu hal yang sangat sangat penting terutama di dalam masalah ketauhidan. Jadi kalau kita selaku umat yang beriman ya, kalau ada apa istilahnya ayat-ayat Allah yang dibacakan, maka kita harus merasakan ataupun menambah iman kita ya. Jangan sampai ketika ada ayat-ayat Allah dibacakan malah kita merasa terganggu, merasa bising telinga kita dan sebagainya. Maka itu sebaliknya, kalau hal yang terjadi demikian, maka orang-orang tersebut sebaliknya, yaitu kan orang tersebut tidak memiliki iman atau kurang imannya ya itu. Nah, ini ada beberapa poin di dalam ayat dalam surat Al-Anfal tadi ya.
ada 5 hal yang dapat kita pelajari ataupun kita simpulkan di dalam surat Al-Anfal tersebut ya. Yang pertama, bila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Ya, ini tanda-tanda orang beriman ya. Yang kedua, poin kedua yaitu apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah imannya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang beriman yaitu mereka selalu bertawakal kepada Allah. Ya, ini tanda-tanda orang beriman. Kemudian yang keempat yaitu mendirikan sholat. Ya, yang kelima menafkahkan atau berinfak sedekah. Ya, kita menafkahkan rezeki kita atau harta kita, sebagian harta kita untuk berinfak ataupun sedekah. Nah, ini adalah wujud ataupun tanda-tanda orang yang beriman. Baik para siswa dan siswi SMK Teknologi, kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu implementasi iman. Implementasi iman. Apa itu implementasi iman? Jadi implementasi iman artinya sesuatu yang perbuatan ataupun perilaku kita yang mewujudkan keimanan. Itu implementasi. Jadi implementasi sesuatu itu wujud ataupun yang kita perilaku atau hal yang kita lakukan yang menggambarkan tentang keimanan kita. Nah, itu implementasi artinya ya. Implementasi iman yang pertama yaitu melaksanakan sholat tepat waktu. Selaku umat muslim ya, kita melakukan sholat 5 waktu. Jangan sampai telat ya, ataupun tidak melakukan sholat ya. Melaksanakan sholat tepat waktu atau istilahnya fi awwali miqotiha ya, artinya di dalam waktu sholat tersebut. Jangan sampai waktu sholat subuh ataupun waktu sholat zuhur sudah masuk sholat asar dan sebagainya. Kecuali ada pengecualian di sini kalau kita melakukan sholat di dalam perjalanan, bisa kita melakukan kodok ya, ataupun jamak di jamak atau jamak qosor atau jamak takdim. Nah, itu beda halnya dengan keadaan kita kalau dalam perjalanan ya. Jadi perihal sholat ini ya merupakan suatu tuntunan yang wajib kita laksanakan ya. Ketika Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat tersebut ya. Maka kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW ya mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti halnya sholat ya. Nah, sholat ini ada beberapa macam. Ada yang namanya sholat fardu atau wajib ya, ada namanya sholat sunnah. Nah, apa perbedaan wajib di sini dengan sunnah? Kalau wajib itu adalah hal yang apabila kita laksanakan maka kita mendapatkan pahala. Apabila kita tinggalkan maka kita mendapatkan dosa. Nah, itu adalah hukum daripada yang fardu atau yang wajib. Beda halnya dengan hukum sunnah ya. Sunnah itu apabila kita laksanakan maka kita mendapatkan pahala. Namun apabila kita tinggalkan maka hukumnya tidak apa-apa. Itu sunnah ya. Hukumnya tidak apa-apa, artinya tidak mendapatkan apa-apa.
ya. Sunnah itu dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Itu bedanya antara sunnah dan wajib, ya. Kemudian maka dari itu sholat yang 5 waktu ini hukumnya adalah wajib, ya. Dan di dalam sholat itu, ya, banyak sekali hal-hal yang kita harus pahami. Sebelum sholat, ya, kita terlebih dahulu melakukan wudhu atau bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi tidak sah seseorang itu apabila sholat dalam keadaan tidak suci, ya, tidak suci dari hadas, ya. Maka salah satu rukun sholat yaitu melaksanakan yang namanya wudhu, ya. Nah, wudhu ini kalau kita bahas bab wudhu itu sebenarnya sangat panjang, ya. Namun kita ambil garis besarnya, ya. Wudhu itu adalah fungsinya untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, untuk menghilangkan hadas besar yaitu dengan melaksanakan mandi besar, ya. Itu salah satu cara untuk menghilangkan hadas besar. Kalau untuk menghilangkan hadas kecil yaitu dengan berwudu, ya. Nah, ketika selesai wudu, ya, di dalamnya banyak sekali aturan ataupun perihal mengenai bagaimana tata cara wudhu yang benar, yang baik dan benar. Tentunya secara garis besar yaitu harus berurutan, ya. Pertama kita cuci tangan terlebih dahulu, ya, membasuh kedua telapak tangan, ya. Kemudian kita berkumur, kemudian setelah berkumur membasuh ataupun memasukkan air ke dalam lubang hidung, membersihkan lubang hidung, ya. Kemudian setelah itu membasuh wajah atau wajah kita, ya, yang seluruh wajah kita harus terkena air wudhu, ya. Ya, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, ya. Kedua tangan ini yang pertama kita harus membasuh kanan, ya, tangan yang sebelah kanan terlebih dahulu baru sebelah kiri, ya. Jangan sampai terbalik. Nah, terus setelah itu membasuh rambut, ya, ataupun seluruh rambut, sebagian rambut boleh, ya, itu. Kemudian membasuh telinga dan terakhir membasuh kedua kaki, ya, sampai mata kaki. Dan diakhiri dengan doa. Nah, itu secara garis besar tentang bagaimana teknik ataupun cara berwudu yang baik dan benar. Kemudian setelah wudu kita melaksanakan sholat, ya. Biasanya kalau kita sebelum sholat wajib itu ada namanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah itu sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat wajib atau sholat fardu, ya. Itu sholat sunnah qobliyah. Qobliyah artinya sebelum sholat fardu, dan setelah sholat fardu yaitu sholat sunnah ba'diyah. Nah, itu perihal mengenai sholat tadi, ya, melaksanakan sholat tepat waktu. Nah, yang kedua itu mengeluarkan sedekah dari sebagian rezeki yang diperoleh, ya. Kalau kita sudah memiliki penghasilan, memiliki uang, jangan lupa kita sedekahkan sebagian harta kita, ya, kepada orang yang membutuhkan. Itu. Jadi ini adalah salah satu poin yang kedua tentang implementasi iman, ya.
Kemudian implementasi iman yang ketiga yaitu menafkahkan ke beberapa harta yang dimilikinya di kala waktu lapang ataupun sempit. Nah, menafkahkan beberapa harta yang dimilikinya di kala waktu lapang ataupun sempit. Walaupun kalau kita arti di sini waktu lapang atau sempit yaitu ketika kita memiliki harta ataupun hanya sedikit, kita tetap menafkahkan, ya, tetap memberi kepada orang lain. Nah, itu. Kemudian yang keempat yaitu melakukan perbuatan baik setiap waktu. Salah satu implementasi iman yaitu melakukan perbuatan baik di setiap waktu, ya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali kita harus melakukan perbuatan yang baik, ya. Jangan sampai hari-hari kita diisi dengan perbuatan yang buruk ataupun jelek, ya. Kemudian implementasi iman selanjutnya itu mampu menahan emosi, ya, mampu menahan amarah. Nah, ini. Kemudian yang keenam yaitu bisa memaafkan kesalahan orang lain, ya. Jadi kalau kita dizolimi oleh orang lain maka kita memaafkan kesalahan orang tersebut, ya, walaupun orang tersebut tidak meminta maaf, ya, tetap kita maafkan, ya. Kita tidak boleh memiliki dendam ataupun rasa ingin membalas keburukan orang tersebut. Maka kita berdoa saja kepada Allah kalau ada orang yang menzalimi, ya mudah-mudahan orang tersebut diberikan hidayah, ya, diberikan hidayah. Mungkin orang tersebut belum paham tentang pribadi kita dan sebagainya, mungkin dia salah paham tentang sesuatu hal tentang kita dan bagaimana. Nah, itu kita berhusnuzon saja. Nah, ini salah satu implementasi iman yaitu bisa memaafkan kesalahan orang lain, ya. Karena hal-hal yang semacam ini adalah hal yang sangat sulit, ya. Ketika kita secara teori emang seperti halnya mudah, tapi kalau ketika kita dalam keadaan yang real atau dalam keadaan yang benar-benar kita alami di dunia nyata, ya istilahnya, maka untuk memaafkan orang kadang berat, ya. Maka janji Allah bagi orang yang memaafkan orang atau membalas ketika orang menzalimi kita balas dengan kebaikan, maka janji Allah yaitu akan memberikannya suatu rumah di surga nanti atau suatu istana di surga yang mana istana tersebut berkilauan emas dan permata, ya. Nah, itu salah satu janji Allah ketika kita termasuk orang-orang yang sabar, artinya mudah memaafkan orang lain dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Artinya keburukan orang lain kita balas dengan kebaikan kita, ya. Mudah-mudahan orang tersebut bisa berubah dan bisa baik terhadap kita, itu aja. Kemudian implementasi iman selanjutnya yaitu menjalankan perintah Allah dari sisi ibadah, ya, menjalankan perintah Allah dari sisi ibadah. Artinya apa? Kita menjalankan perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan, ya. Kita selaku hambanya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berhenti dari perbuatan yang tidak disukai dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, ya. Jadi berhenti dari perbuatan yang jelek atau perbuatan yang buruk dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, ya. Kalau kita bertobat kepada Allah maka jangan kita ulangi lagi perbuatan yang jelek tersebut. Maka kita harus benar-benar kalau ketika kita bertobat maka bertobat dengan sungguh-sungguh, ya.
Kemudian implementasi selanjutnya, implementasi iman yang kesembilan yaitu percaya terhadap rukun iman, ya. Percaya dengan adanya rukun iman. Ya, rukun iman itu kita tahu bahwasanya ada 6, ya. Iman kepada Allah yang pertama, yang kedua iman kepada malaikat Allah, ya. Yang ketiga iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang keempat iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, ya. Kemudian yang kelima iman kepada qada dan qadar, atas ketetapan Allah, ya. Kemudian yang keenam yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, itu rukun iman yang kita percayai ada 6 macam, ya. Jangan sampai ada yang melebih-lebihkan, ada 7, ada 8 dan sebagainya. Jadi rukun iman kita ada 6, ya, tidak boleh lebih ataupun kurang. Nah, itu, ya. Kemudian implementasi iman selanjutnya yaitu menjaga sholat 5 waktu dan berjamaah di masjid untuk laki-laki, yaitu menjaga sholatnya, menjaga wudhunya, itu salah satu bukti implementasi iman kita, ya. Kemudian yang 11 mengeluarkan zakat, berinfak dan sedekah dengan ikhlas. Nah, ini, ya. Kemudian yang ke-12 menjaga akidah dalam diri dari perbuatan syirik, ya. Dari perbuatan syirik, khurafat dan bid'ah, ya. Menjaga akidah kita dari perbuatan syirik, khurafat. Apa itu syirik? Syirik itu yaitu menyekutukan Allah, ya. Meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah, itu syirik. Percaya kepada Allah tapi ada Tuhan yang lain juga. Nah, itu namanya syirik, menduakan Allah. Ya. Khurafat di sini hampir sama dengan syirik, ya. Yaitu percaya dengan hal-hal ataupun benda-benda memiliki kekuatan dan sebagainya. Nah, itu khurafat, ya. Kemudian bid'ah, ya. Bid'ah itu yang tidak ada landasan hukum, melakukan hal-hal yang tidak ada landasan hukumnya, tidak ada hukum dalam agama Islam tapi dilakukan. Nah, itu, ya. Itu namanya bid'ah, ya. Kemudian menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudut ibadah ataupun bermujamalah. Nah, ini, ya. Jadi melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah, ya, salah satu implementasi iman. Kemudian implementasi iman yang ke-14 yaitu mencintai sesama muslim sebagai saudara seiman. Nah, kita selaku sesama umat muslim harus saling mencintai, ya. Jadi saudara sesama muslim itu kita harus merasakan bahwasanya antar sesama muslim yaitu bersaudara, ya. Jadi jangan sampai sesama muslim kita bermusuhan, ya, ataupun kita memutuskan tali silaturahim. Nah, itu. Kemudian implementasi iman selanjutnya yaitu meninggalkan semua bentuk perbuatan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Meninggalkan semua bentuk perbuatan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, itu, ya. Jadi kita harus bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci ataupun yang dapat menyebabkan kebencian Allah kepada kita, sehingga kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nauzubillah min zalik, ya. Oke, para siswa dan siswi SMK Teknologi, itu beberapa implementasi iman yang dapat Bapak sampaikan, ya, untuk kesempatan kali ini. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Silahkan dipahami, dirasakan
dan dipelajari serta diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita memperoleh kebaikan ataupun kita memperoleh hasil yang maksimal di dalam keimanan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mungkin cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.